warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 1 di pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan ya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu kesehatanmu juga ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian membaca teks penemuan listrik, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri dan mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Yang kedua, setelah kalian melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap dan sistematis. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau kesimpulan. Dan bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut ini. Penemu baterai. Alessandro Volta merupakan seorang fisikawan Italia yang telah menemukan baterai. Alessandro Volta lahir pada tanggal 18 Februari 1745 di Como, Italia. Pada usia 29 tahun, Volta menjadi profesor fisika di Royal School di kota kelahirannya. Pada tahun 1774, Volta menemukan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779 di Royal School, dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Mulanya ia menumpuk piringan tembaga dan cakram seng secara berselingan dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan tersebut mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Alessandro Volta menunjukkan bahwa listrik dihasilkan ketika logam yang berbeda seperti kuningan dan besi kontak satu sama lain dalam suasana lembab dan tidak melalui jaringan hewan. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Perhatikan kembali teks eksplanasi mengenai penemu baterai. Kemudian analisislah teks bacaan tersebut berdasarkan unsur-unsur teks eksplanasi dengan diagram sebagai berikut. Untuk paragraf pertama, kalian tentukan pernyataan umumnya. Kemudian paragraf kedua adalah berupa deretan penjelas. Dan paragraf ketiga adalah kesimpulan atau interpretasi. Ayo mengamati. Bacalah kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu. Gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki.
Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Berikut gambar rancangan lampu seri sederhana bisa kamu gambarkan di buku tulis kalian. Kemudian jangan lupa untuk panduan keselamatan kerja sebelum kalian melakukan percobaan. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik ya. Baterai tidak berkarat atau bocor. Pastikan tangan kalian bersih dan kering saat melakukan percobaan. Berhati-hatilah saat menggunakan benda tajam ya, seperti gunting dan sebagainya. Berikutnya yaitu gunakan alat dan bahan dengan semestinya, artinya tidak boros. Ayo menulis. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermatilah pertanyaan berikut. 1. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? 2. Jika iya, bandingkanlah terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik temanmu yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Ketiga, jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaikilah. Yang keempat, jika lampu mudah putus, amatilah jumlah baterai yang digunakan. Temukan permasalahannya ya. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan. Contohnya seperti ini, laporan kegiatan percobaan terdiri dari nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah kerjanya, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oh iya, kamu akan membuat rangkaian lampu paralel pada pertemuan berikutnya. Diskusikan bersama teman dan guru kemungkinan susunan komponen-komponen pada rangkaian lampu paralel tersebut. Sekarang kamu akan membuat daftar alat dan bahan untuk percobaan membuat rangkaian paralel sederhana dan membuat rangkaian lampu lalu lintas untuk minggu depan. Kamu dapat membuatnya dalam satu kelompok kecil. Diskusikanlah pembagian tugas secara adil ya. Bekerja samalah dengan baik sehingga percobaan kalian minggu depan akan berjalan dengan lancar. Dan berikut ini adalah tabel untuk persiapan besok kalian membuat percobaan rangkaian listrik paralel. Siapkan bahan-bahan yang akan diperlukan, kemudian alat yang akan digunakan, nama bahannya dan alatnya apa, kemudian fungsinya, dan jumlah yang diperlukan. Sahabat, sekarang ayo kita mengenal listrik statis dan listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah fenomena kelistrikan di mana muatan listrik tidak bergerak atau tetap. Listrik statis terjadi karena benda-benda tertentu menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan energi listrik. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggaris plastik atau sisir yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas kecil. Kain sutra, bol yang digosokkan ke kaca dapat terjadi reaksi tarik-menarik. Dan yang ketiga, terjadinya petir. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat mengalir atau bergerak. Listrik dinamis terjadi karena adanya beda potensial atau tegangan yang menghasilkan arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Contoh listrik dinamis yaitu mainan yang menggunakan baterai, charger untuk mencas HP, kemudian ada televisi yang di dalam mobil, ini dihubungkan dengan aki atau akumulator. Dan ini adalah dinamo sepeda yang dihubungkan dengan lampu. Setelah mengetahui listrik statis dan dinamis, sekarang kita kenali yuk perbedaan dan persamaannya. Untuk perbedaannya, listrik statis muatan listriknya tidak mengalir, sedangkan pada listrik dinamis muatan listriknya mengalir.
Pada listrik statis terjadi karena adanya gesekan kedua benda, sedangkan pada listrik dinamis terjadi karena adanya arus bolak-balik atau AC/DC. Pada listrik statis tidak dapat diukur dengan parameter, sedangkan pada listrik dinamis dapat diukur dengan satuan parameter seperti volt, ampere, watt, ohm, dan sebagainya. Sedangkan untuk persamaannya, listrik statis dan listrik dinamis memiliki daya magnet yang saling tarik-menarik. Kemudian terjadi karena ada dua material atau benda yang terhubung, dan keduanya sama-sama memiliki inti atom. Setelah kita mempelajari banyak hal tentang teks eksplanasi ilmiah dan para penemunya, serta tentang kelistrikan, ayo kita renungkan sejenak. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu telah bersikap tertib dan disiplin saat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana? Bagaimana rencana perbaikan sikapmu? Kerja sama dengan orang tua. Kamu dapat mendiskusikan hasil percobaan rangkaian lampu sederhana kepada orang tuamu di rumah. Temukan jika terdapat rangkaian seri lampu di rumahmu, kemudian cobalah untuk mengidentifikasi ciri-cirinya. Hai sahabat, bagaimana pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya, dan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakanlah kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing ya. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca buku agar wawasan kita semakin bertambah dan berlatih secara mandiri. Jika kalian masih mengalami kesulitan, tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sahabat untuk perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.